Halo Sobat ASN, semoga kabar baik di sana ya. Bersama Dufan akan membahas apa sih manajemen ASN? Yuk kita bahas. Pertama, manajemen ASN. Secara definisi adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Peran dan kedudukan ASN. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari politik, serta bersih dari KKN. ASN bertugas dan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Sedangkan kedudukan ASN dibagi menjadi dua jenis, yaitu PNS dan P3K. PNS adalah ASN yang diangkat secara tetap dan memiliki NIP. P3K adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Hak dan kewajiban ASN. ASN berhak gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum, serta pengembangan kompetensi. Hanya PNS yang berhak tambahan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, dan masih banyak lagi. Kode etik dan perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Terdiri dari 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, sistem merit. Maraknya praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen pegawai, serta tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Sistem merit hadir menjadi pilihan untuk mengelola SDM. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Manfaat bagi organisasi adalah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Sedangkan bagi pegawai adalah menjamin keadilan dalam perjalanan karir. Pelaksanaan sistem merit dimulai dari perencanaan yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, lalu ASN terpilih, dan penempatan ASN. Kemudian dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan dapat dijamin dalam pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja. Pelembagaan sistem merit meliputi Komisi ASN yang melakukan manajemen ASN dan Kemenpan RB yang memberikan bimbingan pertimbangan proses penindakan pejabat. Mekanisme pengelolaan ASN. Pertama, ada manajemen PNS dan P3K yang meliputi 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan jabatan ASN yang dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian per 1 tahun. 2. Pengadaan ASN, mulai dari perencanaan, melamar secara adil, tahap seleksi, hingga pengumuman secara terbuka. 3. Pangkat dan jabatan, dilakukan PNS dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan. 4. Pengembangan dan pola karir, dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kinerja, kebutuhan, dan kompetensi yang meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. 5. Promosi, dilakukan PNS berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan, prestasi, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan tim penilai kinerja. 6. Mutasi, dilakukan PNS dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan perwakilan Indonesia di luar negeri. 7. Penilaian kinerja, dilakukan untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan organisasi, dengan memperhatikan target capaian, hasil, dan manfaat, serta perilaku. 8. Penggajian dan tunjangan. 9. Penghargaan berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa,
kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. 10. Disiplin, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan apabila melanggar dijatuhi hukuman disiplin. 11. Pemberhentian atau pemutusan perjanjian kerja bagi P3K. 12. Perlindungan. Sekarang kedua yaitu pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. JPT dapat diduduki maksimal 5 tahun. Untuk proses pengisian dimulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan, seleksi, pengusulan nama calon, penetapan calon, dan diakhiri pelantikan. Ketiga, organisasi. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Keempat, sistem informasi. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sistem informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN seperti riwayat hidup, riwayat gaji, riwayat jabatan dan kepangkatan, dan sebagainya. Kelima, penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Banding administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Bagaimana? Semoga jadi bermanfaat ya buat kalian. So that was it guys, and bye bye.